Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai judul. Aduh, aku tuh belum mau cerita ada kayak menangis dulu. Sebentar lah. Setiap orang pasti mempunyai perjalanan spiritualnya masing-masing. Maaf jika Jess ada salah kata atau ada omongan Jess yang menyinggung kalian yang menonton. Maaf juga kalau di video ini ada kata-kata yang kurang tepat, karena gak ada manusia yang sempurna. Gue menyadari bahwa setiap orang itu hanya berbeda-beda dalam memilih dosanya. Mungkin ada dari mereka yang pakai hijab tapi masih suka melawan orang tua. Mungkin ada juga dari mereka yang suka clubbing, minum minuman keras, tapi kita gak pernah tahu. Mungkin mereka tetap sholat 5 waktu. Dan mungkin ada juga orang yang sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, tapi sedekah mereka tuh kuat. So, jangan pernah kita menjudge mereka. Ya, balik lagi sesuai judul My Hijab Story. Jadi aku pengen cerita tentang perjalanan aku sampai aku yang istilahnya hijrah berhijab seperti sekarang. Kuat. Maaf ya kalau misalkan videonya 90% itu mewek atau nggak jelas, karena aku pun jujurnya juga berat karena aku takut salah ngomong. Aku ya seperti walaupun misalnya kalian tahu aku orangnya ekstrovert lah, tapi sebenarnya aku tuh introvert. Aku takut salah ngomong, aku takut salah lah pokoknya. Tapi di sini aku pingin bercerita mengenai aku udah yang sebelumnya hingga aku sekarang. Jadi yang pertama kita perkenalan dulu di latar belakangnya Jess. Sebelum Jess seperti ini, aku dari kecil dilahirkan sudah Islam dan dibesarkan dari keluarga Islam. Dan aku dulu belum berhijab. Terus aku juga dari keluarga broken home, tapi aku tetap bahagia, aku tetap happy aja. Karena broken home ataupun keluarga sempurna, ya itu pilihan dari diri kita masing-masing untuk menyikapinya seperti apa. Karena aku menyikapinya dengan kita hidup cuma sekali, jadi jalani dengan bahagia kalau sebisa mungkin untuk mengambil keputusan yang benar. Dan sebelumnya juga yang kalian ketahui juga tentang Jess, kalian tahulah tentang konten-kontennya, terus travelingnya seperti apa. Yang auratnya selalu terbuka lah istilahnya di postingan Instagram, di postingan YouTube, konten apapun itu. Ya seperti itulah Jess yang sebelumnya. Tetapi aku akhir tahun kemarin, aku tuh kayak selalu mikir mau sampai kapan. Itu selalu aku pikirin di benak aku yang aku nggak pernah cerita ke siapapun. Tapi aku di situ belum memutuskan untuk berhijab, karena aku berhijab kan baru beberapa bulan terakhir ini. Dan sebenarnya ini juga agak telat bikin videonya nih karena didesak sama kalian terus. Kak Jess, ceritain dong tentang kenapa aku berhijab, ya, makanya aku bikin video ini untuk kalian. Tahun sebelumnya tuh kayak aku mau sampai kapan untuk berpakaian seperti itu. Sedangkan di umur aku yang sudah dibilang udah tidak muda lagi, dan aku sudah berkeluarga, aku sudah mempunyai seorang anak. Apakah patut untuk dilihat orang? Padahal yang sebelumnya itu aku pengen jadi seksi mom, aku pengen jadi modis mom gitu loh, yang
kalau misalkan jalan sama anaknya ke mall tuh ya pakai crop top gitu-gitu, tapi entah kenapa kan Allah itu maha pembolak-balikan hati. Entah kenapa di tahun kemarin kayak aku tuh selalu berpikiran mau sampai kapan, selalu itu yang ada di benak aku. Sampai terkadang kalau misalkan aku sholat, tolong berikan aku petunjuk untuk menjawab kegelisahan aku ini. Dan di bulan Maret, Januari, Februari, di bulan Februari tiba-tiba Bang Putra dan Kak Septi, keluarga PS Store, mengajak aku untuk aku umroh. Dan di situ aku kayak, Masya Allah, ini kayaknya panggilan aku untuk aku datang ke rumah Allah, untuk aku mempertanyakan semua apa yang ada di dalam benak aku. Aduh, aku kayak berat banget untuk ngomongnya. Aku maaf ya kalau misalkan aku dikiranya lebay atau apa, karena jujur ini tuh perjalanan hidup aku yang dibilang berat. Bagi aku ini berat. Karena kenapa? Karena aku tuh harus tetap yakin pada pendirian aku, dan aku harus istiqomah. Karena aku tuh nggak mau kayak istilahnya aku udah hijrah, aku udah berhijab, sudah seperti ini, terus sampai entah kapan aku balik ke setelan awal gitu dengan pakaian aku yang sebelumnya. Itu yang aku nggak mau, dan makanya itu kenapa aku bilang ini perjalanan aku yang berat, karena istiqomahnya itu yang susah sebenarnya. Ya, di bulan Februari keluarga PS Store mengajak aku untuk umroh bersama, dan di situ nggak hanya ada aku, di situ ada Kak Septi, ada Fuji, ada Torik, ada Fadil, ada Keanu, ada Manji, ada Syakir juga, pokoknya ada Habib. Pokoknya kita rame-rame di sana umroh. Dan aku tuh bener-bener selama umroh di sana aku kayak khusyuk, aku minta jawaban dari Allah. Ya Allah, berikan aku kekuatan jika aku memang harus berubah. Walaupun sebenarnya di Islam itu kan emang diwajibkan untuk wanita itu menutup auratnya gitu kan, untuk memakai hijab. Tapi dengan kehidupan aku yang sebelumnya, terus dengan teman-teman aku yang sepertinya agak kayak jauh dari kalangan atau circle yang lebih hijaber kayak gitu, kayak agak susah gitu kan, kayak untuk mendapatkan hidayahnya itu. Nah, di situ aku di depan Ka'bah, aku berdoa, ya Allah, aku ingin belajar untuk memakai hijab. Insya Allah sepulang umroh ini aku ingin belajar pelan-pelan. Tolong teguhkan hati aku, tolong kuatkan hati aku, tolong dekatkanlah yang baik-baik untuk aku. Itu yang salah satunya yang aku minta sama Allah. Terus banyak pertanyaan juga yang aku pertanyakan kepada Allah. Sepulangnya dari umroh, aku bercerita sama pasangan aku. Cuy, aduh, aku kalau manggil pasangan aku kadang cuy ya begitu, jadi kalau saya pakai cuy juga ya. Tapi udah kayak teman pasangan aku tuh, jarang ngomong sayangan, paling kalau ada maunya doang. Aku nanya gini, cuy, kalau misalkan gue pakai hijab, gimana menurut lu? Gimana menurut lu? Ya, pasangan aku cuma awalnya sih kaget, tapi ya kalau emang lu yakin ya lu lakuin, dia bilang gitu kan. Terus aku bilang lagi, tapi gue kayaknya belum terlalu yakin kalau misalkan gue pelan-pelan dulu deh, yang penting bajunya nggak ketat-ketat kayak dulu lagi, terus pakai hijab
kayak cuma selendang gitu doang. Itu sebulan pertama deh kalau nggak salah, sebulan sampai 2 bulan aku kayak gitu, pakai kerudung yang aku pakai aku cuma stek gitu doang. Terus kadang aku pakai hoodie, aku tutupin begini, terus aku seret, aku mau coba kayak gitu. Tapi di sebulan sampai 2 bulan pertama tuh aku kayak malah jadi risih, karena terkadang kalau pakai selendang kayak turun begitu kan, dan aku tuh mesti balikin untuk ngebenerin hijabnya, dan bagi aku tuh ribet banget. Dan akhirnya di sebulan kemudian aku mencoba untuk memantapkan hati untuk pakai hijab. Dan beberapa orang di sekitarku juga kaget, terutama followers di IG ku, karena dengan postingan aku yang sebelumnya kayak gitu, kayak mereka tuh banyak yang komennya, kita lihat aja nanti juga pasti bakal balik ke style pabriknya. Terus ada yang bilang juga, aduh nggak pantas pakai hijab, mukanya kayak gitu, pada ngomong kayak gitulah. Tapi di situ ya malah yang bikin lebih nguatin aku lagi, karena aku kayak pengen bikin pembuktian kepada kalian ya, soalnya sudah memperolok aku, yang udah ngomong yang ngomongnya nggak enak tentang itu, malah kayak buat pembuktian kalau gue tuh nggak cuma main-main pakai hijab, karena pakai hijab itu bukan untuk mainan. Karena itulah jati diri seorang perempuan muslimah, harus menutup auratnya. Ya alhamdulillah, syukur-syukur aku mendapatkan hidayah itu sebelum aku meninggal. Aku bersyukur banget, aku masih diingatkan sama Allah kalau aku punya kewajiban yang benar-benar wajib bagi seorang perempuan, yaitu berhijab. Walaupun dan gak ada kata telat untuk memakai hijab, karena memakai hijab itu tuh kita nggak bisa menentukan di umur berapa, tapi yang menentukan itu keyakinan kita yakin nggak untuk berhijab. Karena aku tuh nggak mau kalau misalnya aku berhijab tuh kayak, ya bisa kalian tau lah, ada jilbab kayak gitu tuh aku nggak bisa yang kayak gitu, karena yang ada di pikiran aku, kalau aku sudah berhijab ya aku dipastikan harus untuk menutup lekuk tubuh, itu ya nomor satu. Karena kalau misalkan tetap lekuk tubuhnya terlihat, untuk apa untuk berhijab, walaupun udah bagus untuk menutupi diri, tapi kayak percuma aja. Setelah aku berhijab juga, diri aku yang berubah itu ya adalah perilaku. Kayak aku tuh jadi kayak lebih diam, lebih kalem, gak yang terlalu gimana menurut aku ya, yang aku dan aku tuh sekarang kayak lebih banyak di rumah untuk ngurusin kegiatan rumah lah, dan kucing aku juga jarang keluar rumah, karena jujur li, aku temen yang betul-betul sejalan sama aku. Karena kan kita kalau misalkan sebisa mungkin, kalau misalnya kita udah berhijab seperti ini, kalau bisa circle-nya tuh lebih baik lagi. Karena kenapa? Kalau menurut aku, biar kita kayak nggak tergoda gitu, karena godaan itu tuh kan amat sangat maut ya kan. Kadang tiba-tiba ngajak ke sini, ngajak ke situ, apa segala macam. Seperti itu sih. Semoga untuk diri aku yang sekarang, aku bisa memperbaiki diri lebih baik lagi, bisa lebih istiqomah, bisa lebih meyakini diri sendiri. Dan semoga kalian juga yang nonton video Jess kali ini bisa menginspirasi kalian lah untuk menjadi yang lebih baik lagi. Dan aku mau berterima kasih banget sama Bang Putra dan Kak Septi, karena beliau sudah mengajak aku umroh, dan karena umroh itu aku mendapat jawaban yang membuat hati aku udah gak mudah lagi, yang buat
hati aku tuh udah gak bertanya-tanya lagi, yang membuat aku tuh kayak oke, let's do it, yes. Dan bikin aku tambah yakin itu ke hijrah. Kayak lega gitu gak sih bisa ngobrol sama kalian. Walaupun 90% itu tuh lebih banyak nangis, dan ini suaranya baru bisa membesar yang sebelumnya mengecil. Ya, semoga kalian para wanita juga diberi keyakinan, diberi keteguhan untuk menjalani hidup lebih baik lagi, karena Allah itu sayang sama kalian. Aku bingung udah mau ngomong apa lagi, aku kayak udah stuck. Ya pokoknya segitu aja perjalanan My Hijab Story. Mungkin kalau misalkan nanti ada yang kurang-kurang, kalian bisa tulis komen di bawah sini untuk menanyakan sesuatu yang belum aku kasih tahu kalian. Jadi nanti aku bisa jawabnya di next video, di Q&A. Karena aku rasa ini video itu lama banget. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua yang udah support Jess, yang sudah meyakinkan Jess, yang sudah menguatkan Jess. Pokoknya kalian the best. I love you. Assalamualaikum. Bye bye.